Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan Maple, yaitu tentang grafik fungsi. Nah, jadi salah satu kelebihan Maple itu adalah tersedianya fasilitas untuk membuat grafik suatu fungsi, baik itu berdimensi 2 maupun 3 serta fungsi parametrik. Selain itu, grafik juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Tak hanya itu, efek-efek animasi juga dapat diberikan supaya grafik itu lebih menarik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai grafik fungsi 2 dimensi. Misalnya diberikan suatu fungsi y sama dengan fx. Nah, apabila fungsi ini itu akan dibuat grafiknya menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot dengan sintaks perintahnya adalah plot buka kurung fx, x sama dengan a titik titik b, option 1, option 2 dan seterusnya, lalu tutup kurung. Di sini titik-titiknya itu hanya 2 ya, jadi x sama dengan a titik titik b. Nah, dengan x sama dengan a titik titik b itu adalah batas nilai x untuk grafik yang akan dibuat pada selang a, p. Sedangkan parameter option itu adalah properti aksesori grafik. Nah, option ini itu bersifat opsional, jadi tidak harus dituliskan. Baik, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan perintah Maple untuk membuat grafik fungsi dalam bentuk 2 dimensi. Untuk contoh soal yang pertama yaitu misalnya fungsi y sama dengan 2x min 1 untuk x selang min 3,3. Nah, ini saya tebali ya biar tidak bingung. Ini untuk soalnya. Nah, cara penyelesaiannya itu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan perintah plot dengan sintaks perintahnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu plot buka kurung 2x min 1, x sama dengan negatif 3 titik titik 3, lalu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, di sini muncul grafik untuk fungsi y sama dengan 2x min 1. Untuk cara yang kedua yaitu dengan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita definisikan fungsinya terlebih dahulu, yaitu masih ingat cara pendefinisian fungsi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu f titik 2 sama dengan variabelnya yaitu x, lalu tanda panah atau memetakan 2x min 1, lalu baru kita tuliskan plot buka kurung fx, x sama dengan negatif 3 titik titik 3, lalu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, di sini juga muncul grafik fungsi untuk y sama dengan 2x min 1. Nah, di sini terlihat ya sama. Grafik fungsinya sama. Jadi kita bisa menggunakan cara 1 atau kita juga bisa menggunakan cara 2, yaitu dengan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Misalnya diberikan fungsi y sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 untuk x selang
negatif 10,10. Ini untuk soalnya ya, saya tebali biar tidak bingung. Nah, kita akan membuat grafik untuk fungsi ini. Kita gunakan cara 1 ya di sini. Jadi terserah ya, kita bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Ini saya menggunakan cara 1, yaitu dengan menuliskan sintaksnya, yaitu plot buka kurung x kuadrat min 3x plus 7, x sama dengan negatif 10 titik 10, lalu kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, di sini muncul grafik fungsi untuk x kuadrat min 3x plus 7 pada selang negatif 10 dan 10 seperti ini ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soalnya yaitu diberikan fungsi y sama dengan sin x ditambah 2 cos x untuk x selang min 5,8. Ini untuk soalnya, saya tebali biar tidak bingung. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi y sama dengan sin x plus 2 cos x, kita caranya sama ya. Kita bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Tetapi kalau saya itu lebih prefer ke cara 1 ya. Kita tuliskan seperti biasa, yaitu sintaksnya plot buka kurung sin x, operasinya dituliskan, ditambah cos 2 cos x, x sama dengan negatif 5, titik 8. Lalu kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, di sini muncul grafik fungsi untuk sin x plus 2 cos x pada selang negatif 5 dan 8. Baik, untuk contoh soal yang terakhir, di sini soalnya tidak saya tulis ya. Kita langsung saja kita tuliskan sintaksnya untuk menggambar grafiknya, yaitu plot buka kurung piecewise x lebih dari 1, x min 2, x kurang dari sama dengan 1, min x plus 3, ya tutup kurung, untuk x sama dengan 0 sampai dengan 7. Kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul gambar grafik untuk fungsi fx sama dengan piecewise x lebih dari 1, x min 2, x kurang dari sama dengan 1, negatif x plus 3. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai option-option atau properti aksesori grafik pada Maple. Jadi, apabila kita menginginkan untuk menambahkan option pada perintah plot, maka berikut ini adalah beberapa perintah option yang sering digunakan. Yang pertama yaitu color sama dengan warna. Jadi perintah ini itu digunakan untuk memberi warna pada grafik. Dan untuk pilihan warnanya itu ada banyak ya. Misalnya ada navy, brown, white, green, blue, red, orange, dan masih banyak lagi. Dan untuk menuliskan itu nanti dituliskan color sama dengan
warna yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan warna hijau, jadi kita menuliskannya yaitu color sama dengan green, seperti itu. Setelah itu option yang kedua yaitu violet sama dengan true, false. Jadi option ini itu berguna untuk memberi warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu X. Nilai dari parameter violet itu dapat diberi true atau false. Jadi, jika bernilai true itu maka daerah antara kurva dengan sumbu X itu akan diberi warna. Sedangkan jika bernilai false, maka daerahnya tidak diberi warna. Seperti itu. Lanjut ke option yang ketiga yaitu label sama dengan kurung siku string 1, string 2 lalu tutup siku. Jadi perintah ini itu digunakan untuk memberi nama label pada sumbu X dan Y. Parameter string 1 dan string 2 pada perintah itu dapat diganti dengan suatu kata, yaitu diapit dengan tanda petik 2. Misalnya untuk nama sumbu X-nya itu diberi nama dengan tanda petik 2 yaitu nilai X, lalu dan sumbu Y-nya yaitu tanda petik nilai Y. Dan untuk menuliskan perintahnya yaitu label sama dengan kurung siku tanda petik nilai X, lalu tutup petik, tanda petik lagi, dituliskan nilai Y, lalu tutup petik, lalu diakhiri dengan kurung siku lagi, seperti itu. Lanjut ke option yang keempat yang sering digunakan dalam Maple, yaitu legend sama dengan string. Jadi, suatu grafik itu dapat diberi keterangan berupa legenda untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Parameter string pada perintah itu diganti dengan keterangan yang menjelaskan makna suatu grafik. Nah, untuk menuliskan perintahnya yaitu misalnya grafik sinus ya. Jadi untuk menuliskan perintahnya yaitu legend sama dengan tanda petik grafik sinus, seperti itu. Lalu kita lanjut ke option yang kelima, yaitu line style sama dengan jenis garis. Jadi perintah line style ini itu digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk kurva grafik. Nah, berikut ini ada beberapa pilihan bentuk garis yang dapat digunakan. Antara lain yang pertama solid. Solid itu jadi berbentuk garisnya itu utuh. Setelah itu dot. Dot itu garisnya itu berbentuk titik-titik. Setelah itu dash, itu garisnya berbentuk garis putus-putus. Setelah itu ada dash dot, garisnya itu berbentuk gabungan garis-garis putus dan titik. Jadi misalnya kita ingin garis kita itu berbentuk titik-titik, jadi menuliskan perintahnya yaitu line style sama dengan dot, seperti itu. Lalu option yang keenam ada style sama dengan S. Jadi perintah ini itu digunakan untuk mengatur tampilan grafik, apakah disajikan dalam bentuk titik-titik terhubung ataukah tidak terhubung. Nilai S itu dapat diganti dengan line untuk mendapatkan grafik dengan titik terhubung, atau poin untuk menggambarkan grafik dengan titik tidak terhubung. Jadi secara default style dalam Maple itu adalah line. Lalu option yang ketujuh yaitu simbol sama dengan jenis simbol. Option ini itu digunakan untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Option ini itu akan terlihat efeknya apabila grafik fungsinya itu dibuat dari sekumpulan titik-titik yang tidak kontinu atau tidak berkelanjutan. Untuk beberapa jenis simbol yang dapat kita pilih antara lain ada box, ada cross, ada circle, ada point, dan ada diamond. Lalu ke option yang ke-8 yaitu title sama dengan string.
Jadi perintah title ini digunakan untuk memberikan judul grafik yang akan tampak di bagian atas grafik. Dengan nilai string itu adalah judul yang ingin dituliskan dalam bentuk string. Lalu option yang ke-9 yaitu thickness sama dengan n. Jadi thickness itu ketebalan. Tingkat ketebalan garis suatu grafik fungsi itu dapat ditentukan dengan option ini ya. Nilai n itu dapat diisi dengan bilangan antara 0 sampai dengan 15. Jadi semakin besar nilai n itu maka akan semakin tebal garisnya, seperti itu. Lalu kemudian option yang terakhir yaitu view sama dengan kurang siku x min titik-titik x max y min titik-titik y max. Jadi perintah view ini itu dapat digunakan untuk mengatur koordinat maksimum dan minimum yang ditampilkan pada grafik. Nah, nilai-nilai x min, setelah itu x max, y min, dan y max ini itu dapat diganti dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Jadi itulah beberapa option-option yang sering digunakan pada Maple. Tetapi sebenarnya itu masih banyak sekali ya option-option lain yang bisa digunakan dalam Maple. Baik, untuk lebih jelasnya lagi mengenai option-option yang telah kita bahas sebelumnya tadi, mari kita langsung praktekkan. Nah, di sini terdapat contoh soal dengan perintah buatlah grafik fungsi y sama dengan sin x pada x dengan selang 0,3 pi dengan warna kurva biru bertitel grafik fungsi sinus dan beri nama label sumbu x dengan nilai x dan sumbu y dengan nilai y. Oke, di sini untuk contoh soalnya saya hapus. Langsung kita praktekkan. Kita tuliskan sintaksnya yaitu plot buka kurung sin x, x sama dengan 0 sampai 3 pi seperti ini dengan color yaitu blue atau biru ya. Lalu titelnya yaitu, ingat diberi tanda petik, grafik fungsi sinus, lalu dengan labels sama dengan kurang siku tanda petik nilai x, tanda petik lagi nilai y, lalu tutup kurung siku, lalu dan diakhiri dengan tutup kurung biasa. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul grafik untuk sin x dengan selang 0 sampai 3 pi. Untuk garis pada grafik ini berwarna biru ya, sudah sesuai ya. Untuk colornya yaitu blue, dengan titelnya yaitu grafik fungsi sinus. Nah, ini. Lalu labelnya yaitu nilai x dan nilai y. Nah, untuk yang selanjutnya, beberapa buah fungsi grafik itu juga dapat digabung dalam satu bidang gambar. Biasanya hal ini itu digunakan untuk memudahkan perbandingan sifat fungsi-fungsi melalui pengamatan grafik. Nah, untuk membuat grafik yang semacam ini itu masih menggunakan perintah plot, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam sintaks yang sebelumnya. Jadi, untuk sintaksnya yaitu plot buka kurung, setelah itu buka kurung siku, fungsi 1, fungsi 2 dan seterusnya, lalu tutup kurung siku, domain, option, lalu diakhiri dengan tutup kurung. Nah, dengan parameter domainnya itu adalah batas nilai pada domain untuk fungsi-fungsi yang akan digambar.
Baik, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan sebelumnya tadi, mari kita langsung praktekkan. Di sini terdapat contoh soal dengan perintah buatlah grafik fungsi y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x pada domain x sama dengan 0 sampai dengan 3pi dalam satu bidang gambar. Sertakan option yaitu untuk grafik sinus itu diberi warna biru dan untuk grafik cosinus itu nanti diberi warna hijau. Selain itu juga berikan legend untuk masing-masing fungsi. Oke, di sini untuk contoh soalnya saya hapus. Mari kita langsung praktekkan dengan menuliskan sintaksnya, yakni plot buka kurung lalu kurung siku sin x, cos x tutup kurung siku, x sama dengan 0 sampai dengan 3pi, untuk titelnya tadi yakni untuk titelnya tadi yaitu grafik fungsi sinus dan cosinus. Nah, seperti ini. Lalu untuk warnanya atau untuk colornya tadi diminta biru atau blue dan hijau ya, green. Nah, seperti ini. Lalu diminta labelsnya yakni nilai x, tanda kutip lagi, nilai y, tutup kurung siku, lalu legendnya yakni tanda petik grafik y sama dengan sin x dan grafik y sama dengan cos x. Kita tutup kurung siku lalu diakhiri dengan kurung seperti biasa. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul gambar grafik untuk perintah yang ada di atas ini. Jadi untuk garis yang warna hijau ini untuk grafik cos x, dan untuk yang warna biru ini atau yang warna blue ini itu untuk grafik sin x. Nah, seperti itu untuk titelnya yaitu grafik fungsi sinus dan cosinus. Nah, seperti ini hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai grafik fungsi dua dimensi pada video kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.